pagi, perkenalkan nama saya Dr. Intan. Saya bertugas di Poliklinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu dan Bapak siapa? Dengan saya Pak Kevin. Ibu Devita. Ibu Devita dan Bapak Kevin, ada yang bisa saya bantu? Ini dok, anak saya dari kemarin batuk-batuk terus. Batuk-batuk terus. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk membantu menegakkan diagnosis. Saya akan melakukan wawancara kepada walinya. Nah, apakah bersedia? Sebelumnya boleh saya tahu untuk nama anaknya siapa? Bayu, Nama anaknya Bayu. Bayu umurnya berapa? 7 tahun. 7 tahun. Ini Bayu sudah sekolah berarti ya? Iya sudah. SD ya? Sudah SD. Oke. Bayu di sini tadi orang tuanya mengatakan kalau batuk. Itu boleh diceritain batuknya itu seperti apa? Berdahak sih dok. Berdahak ya berdahak sih dok. Berdahak. Udah sejak kapan batuknya? Kira-kira mungkin 3 hari yang lalu kan? Oh dia. Sudah 3 hari yang lalu. Boleh saya tahu batuknya itu sering atau mungkin kambuh pada saat pagi atau malam hari atau siang hari atau cukup sering frekuensi batuknya? Sering sih dok, batuk-batuk terus. Sering. Iya. Selain itu apakah ada keluhan lainnya selain batuk? Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Kalau demam seperti itu? Oh iya. iya, ada sempat demam sih dok. Demamnya juga sudah 3 hari yang lalu atau baru muncul? 3 hari lalu. Sudah juga 3 hari yang lalu. Boleh saya tahu demamnya atau batuknya itu mereda pada saat kapan? Belum mereda sih dok, cuma waktu itu pas demam kita kasih obat biasa aja, paracetamol. Diberikan obat paracetamol, itu mau turun atau? Iya. Mau turun Oh, demam turun. gitu, sebentar. Dia batuknya itu muncul pada saat ngapain adiknya? Bisa diceritakan nggak? Mungkin pada saat beraktivitas gitu, bermain atau pada saat Sering sih dok, batuk-batuk aja terus, batuk-batuk jadi terus ya. sepanjang hari gitu. Oke. Sebelumnya adiknya ada riwayat penyakit waktu kecil pada saat baru lahir? Enggak ada sih. Untuk di keluarganya apakah ada yang merasakan hal yang sama? Ada yang batuk atau ada yang merasa demam juga? Enggak ada sih. Sejauh ini nggak ada juga. Kalau pada lingkungan sosialnya mungkin kan adiknya lagi sekolah, ini mungkin pada SD-nya gitu. Iya, mungkin ya ada ya, mungkin ada dok, iya ada sih, iya. ya mungkin temen. Karena kan masih kecil ya, udah di sekolah. Iya. Setelah itu saya akan menanyakan beberapa hal kepada ibu, ini berkaitan dengan perkembangan adiknya. Di sini sebelumnya untuk riwayat persalinan saat melahirkan adiknya itu di mana ibu? Apakah di rumah sakit atau di puskesmas? Di rumah sakit sih dok. Di rumah sakit. Ini adiknya lahirnya normal atau Normal dok. normal? Apakah dibantu oleh bidan atau ada dokter yang menangani? Untuk status gizi adiknya itu apakah baik? Jadi adiknya waktu kecil full ASI? Iya dok. Ya. Untuk perkembangan makannya juga bagus. Bagus kok dok. Maksudnya makannya itu biasa gitu ya, sehat ya. Untuk pada saat lahirnya itu adiknya sehat apa ada memiliki gangguan kognitif lainnya? Enggak ada dok. Ada. Untuk riwayat imunisasinya itu sudah komplit? Sudah dok. Oke. Jadi di sini saya rangkum ya. Adiknya Bayu umur 7 tahun di sini mengalami batuk berdahak sudah 3 hari dan juga demam. Ini sering terjadi batuknya. Dan dia juga mengganggu aktivitas sehari-harinya. Setelah itu riwayat pada keluarga tidak ada, riwayat penyakit pada adik Bayunya juga tidak ada. Dan riwayat sosial pada sekolahnya itu mengalami hal yang sama pada teman-temannya. Apakah ada yang ingin ibu atau bapak sampaikan? Sejauh ini nggak ada. Enggak ada. Untuk satu saja, oke. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk membantu lebih menegakkan diagnosisnya. Apakah bersedia? Iya boleh dok. Betul. 3. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien anak, di mana setelah mendapatkan pasien persetujuan dari wali atau orang tua pasien, maka saya akan melakukan cuci tangan persetujuan langkah terlebih dahulu. Baik, setelah itu saya akan melakukan penilaian terhadap keseluruhan umum pasien, di mana saya menilai dari pasien-pasien apakah terdapat pasien tanpa meringis ataupun tanpa kesakitan, ataupun adanya pasien menangis ataupun rewel. Baik, di sini pasien tidak menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa pasien itu mengalami kesakitan.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kesadaran atau penilaian kesadaran menggunakan GCS. Adik tahu sih namanya siapa? Bayu. Umurnya berapa, Adik? Setelah Adik tahu nggak sekarang ada di mana? di klinik. Oke, Adik bisa tolong pegang tangannya dokter. Baik, jadi dari penilaian kesadaran pasien bahwa E4, E5, E6 yang menandakan GCS 15 atau kompas mentis. Selanjutnya di sini saya akan melakukan penilaian berat badan juga tinggi badan pasien yang dimana akan saya catat. Dek bisa ikut dokter ke timbangan nggak? Yuk. Di sini saya memastikan bahwa pasien tidak menggunakan alat-alat seperti jam tangan, kemudian juga tidak menggunakan alas kaki. Silakan naik, Dek. Badannya tegak aja. Kemudian saya akan melakukan pengukuran dan saya akan catat terlebih dahulu. Silakan turun. Kita lakukan pengukuran tinggi badan pada pasien. Nah, Adik sekarang tegak aja, sisinya nempel di dinding, Adik ya. Dan saya akan lakukan pengukuran terlebih dahulu. Baik, ukuran telah saya dapatkan dan kemudian saya lakukan pencatatan kembali. Udah, Adik. 3. Setelah melakukan pencatatan terkait dengan ukuran berat badan dan juga tinggi badan pasien, maka saya akan melakukan pengecekan dan juga pencocokan pada kurva WHO sebesar -2 sampai 2 standar deviasi yang menandakan bahwa pasien memiliki status gizi yang normal. Biasanya saya akan melakukan pemeriksaan tensi pada pasien. Dan di sini saya menggunakan manset yang dimana saya sesuaikan dengan ukuran dari pasien tersebut. Adik tolong lengan bajunya diangkat dulu ya. Baik, jadi dapatkan hasil pengukuran yaitu sebesar 110/70 yang menandakan bahwa tensi pasien normal atau tekanan darah pasien normal. Baik, selanjutnya di sini saya akan lakukan pemeriksaan respiratory rate pada pasien. Adik tolong bajunya bisa diangkat, kemudian nanti saya akan lihat bagian dadanya ya. Biasanya saya akan lakukan pemeriksaan terkait dengan respiratory rate pada pasien, di mana saya melihat jadi pergerakan dinding dada pasien selama dalam kurun waktu 1 menit. Baik, didapatkan di sini 25 kali per menit. Dari sini saya akan melakukan pemeriksaan head to toe pada pasien, di mana pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan kepala terlebih dahulu, apakah terdapat makrosefali atau mikrosefali pada pasien. Selanjutnya di sini saya melihat distribusi dari rambut pasien, apakah dapat deformitas, kemudian apakah dapat kelainan-kelainan lainnya yang tampak. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecekan ubun-ubun, apakah ubun-ubun sudah tertutup ataupun masih terbuka. Ini ada ya. Baik, sini ditemukan bahwa pasien sudah menutup ubun-ubunnya. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran kepala dengan menggunakan alat skalometer. Kemudian saya mulai letakkan di bagian glabella di antara kedua alis dari pasien. Ini ya. Kemudian saya akan melakukan mengitari di bagian yang menonjol pada oksipital pasien. Baik, setelah didapatkan, maka kemudian saya akan dinilai apakah terdapat abnormalitas pada ukuran kepala pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mata kepada pasien, di mana pertama-tama saya akan melakukan penilaian apakah terdapat mata ikterik pada pasien. Baik, ya, matanya buka aja. Baik, sini ditemukan adanya ikterik pada pasien. Kemudian saya lakukan pemeriksaan mata dengan menggunakan pen light untuk menilai apakah pupil pasien mengalami isopor atau tidak. Oke. Saya mulai lihat ke cahaya ya, ke depan aja. Oke.
Baik, jadi di sini pupil ditemukan isokor. Kemudian saya akan pengecekan terhadap telinga pasien. Apakah terdapat cairan atau sekret yang keluar dari pasien? Baik, ditemukan adanya cairan yang keluar. Adik bisa tolong dilepas maskernya. Selanjutnya saya akan pemeriksaan hidung pada pasien untuk mengecek apakah terdapat kelainan atau abnormalitas pada kakuk nasi atau rongga hidung pasien. Baik, tidak temukan adanya tanda-tanda kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terkait pada bagian mulut pasien dan juga bibir pasien, di mana saya pertama-tama akan melakukan pengecekan pada bibir pasien. Di sini saya melihat apakah terdapat tanda-tanda sianosis ataupun adanya deformitas lainnya. Baik, di sini temukan adanya bibir pasien mengalami sianosis. Kemudian bisa tolong dibuka mulutnya, Dik. Nah, kemudian saya melakukan pengecekan terhadap mulut pasien. Bisa dibuka agak lebar untuk mengetahui apakah terdapat koplik spot ataupun adanya bercak-bercak putih dari mulut pasien yang terlihat. Untuk pemeriksaan ini tidak temukan adanya tanda-tanda abnormalitas pada bagian rongga mulut pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap leher pasien untuk mengetahui apakah terdapat tanda-tanda abnormalitas yang terlihat pada pasien. Jadi di sini saya memperhatikan apakah terdapat tanda bulu nek ataupun kemerahan pada pasien. Kemudian sini saya akan perabaan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kesimetrisan pada leher pasien dan trakea pasien. Kemudian saya akan perabaan pada kelenjar getah bening pasien. Nanti kalau misalnya nyeri, adik bisa bilang gitu ya. Oke, baik. Pemeriksaan terkait dengan kelenjar getah bening dan juga leher pasien sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan toraks atau dada pada pasien, di mana di sini pasien sudah posisi berbaring dan kemudian di sini sudah membuka bajunya. Nah, pertama-tama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu untuk melihat apakah terdapat ini dada yang asimetris, kemudian apakah terdapat usaha perkusi dada, kemudian di sini apakah terdapat ictus caudis yang terlihat. Nah, di sini karena pasien tidak terlalu gemuk, maka ictus caudisnya tidak terlihat dari luar. Kemudian saya akan pemeriksaan palpasi, di mana saya akan mulai melakukan palpasi fremitus terlebih dahulu. Adik bisa bilang 77. Baik, jadi di sini temukan fremitusnya meningkat. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi terkait dengan ictus cordis. Jadi kalau misalnya nanti ada ini bilang jelas. Baik, jadi di sini ictus cordisnya teraba. Kemudian di sini saya akan melakukan perkusi pada dada pasien. Dimana saya lakukan perkusi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah suaranya sonor atau tidak. Baik, di sini temukan bahwa pasien hipersonor. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada pasien dengan menggunakan stetoskop. Oke, saya letakkan di 6 titik pada pasien. Baik, pada hasil auskultasi maka ditemukan suara ronki basal kasar. Biasanya sih saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen pada pasien, di mana saya pertama-tama akan melakukan inspeksi terlebih dahulu, di mana saya lihat apakah terdapat perut yang buncit, apakah terdapat hidung suka, dan apakah terdapat deformitas lainnya ditemukan. Baik, ditemukan adanya kelainan yang tampak dari luar pada abdomen pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop kembali di kuadran abdomen pasien. Jadi auskultasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat suara bisik musus yang normal atau tidak. Di sini bisik musus ditemukan normal dalam kurun waktu 10 hingga 30 detik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi untuk mengetahui apakah terdapat suara yang timpani atau redup pada abdomen pasien. Baik, suara dari perkusi ditemukan normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada pasien. Adik bisa ditekukkan kakinya. Baik, jadi pertama-tama saya akan melakukan palpasi superficial atau ringan terlebih dahulu di 4 kuadran pasien. Jadi kalau misalnya adik nyeri, bilang adik ya.
Oke, Dok. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi dalam pada pasien. Adik bisa tarik nafas ya. Hembuskan, tarik nafas lagi. Hembuskan, tarik nafas lagi. Hembuskan, tarik nafas lagi. Hembuskan. Baik, jadi di sini pemeriksaan fisik abdomen sudah selesai. Jadi sini saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas pada pasien terkait menilai apakah pasien memiliki akral yang dingin dan juga CRT pada pasien. Tangannya ya. Jadi ditemukan ada tanda-tanda sianosis pada kuku pasien. Dan kemudian saya juga lakukan di bagian ekstremitas bawah pasien. Kemudian saya juga melakukan pengecekan genitalia untuk mengecek apakah terdapat tanda pubertas pada pasien. Nah, selanjutnya di sini pemeriksaan sudah selesai, maka saya akan melakukan tindakan persidangan langkah terlebih dahulu dan pasien bisa dikembalikan baik pada orang tuanya atau wali yang mengantarnya tadi. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Dr. Guna. Di sini saya yang memeriksa toraks atau X-ray pada anak Bapak yang telah dilakukan anamnesis atau examination tadi. Baik, dari pemeriksaan X-ray atau rongsen dada yang telah saya lakukan, di sini terlihat jelas bahwa jantung anak Bapak itu normal. Terdapat kelainan pada paru kanan anak Bapak, yaitu adanya bercak putih atau ada infeksi pada paru kanan anak Bapak. Dan di sini juga dari tulangnya terlihat normal dan pada diafragmanya juga terlihat normal. Jadi dari kesimpulan X-ray yang telah saya lakukan ini anak Bapak menderita penyakit pneumonia. Baik, dari pemeriksaan netralis yang telah saya lakukan tadi, anak dan Bapak Ibu akan saya resepkan antibiotik 3 kali sehari selama 5 hari, itu harus dihabiskan ya Bapak. Dan saya juga meresepkan obat demam terhadap anak Bapak, itu diminum saat demam saja dan sudah tidak demam tidak perlu diminum lagi. Dan saran saya anak Bapak harus tetap beristirahat terlebih dahulu, makan makanan yang bergizi serta lebih rutin berolahraga nih. Dan dijaga terus atau dipantau terus. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup. Baik, terima kasih. Ini resepnya saya berikan. Ya, kasih Dok. Terima kasih dok. Semua